Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 12 September 2024 tertulis dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Berkat Tuhan selalu ada padamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengetahui cerita kenapa Yusuf sampai di Mesir. Yusuf mengalami tindakan kebencian dari saudara-saudaranya, sehingga dia dijual kepada orang Ismail yang akan berdagang di Mesir. Di Mesir Yusuf dijual menjadi seorang pekerja di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Walau demikian, Yusuf juga menghadapi tuduhan palsu di rumah Potifar sehingga dia dipenjara. Di dalam penjara Tuhan senantiasa menyertainya dan dia tidak bersungut-sungut dengan apa yang dialaminya. Penjara menjadi awal kesuksesan Yusuf di Mesir. Di penjara dia mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti yang pada akhirnya dia dipanggil untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Hal tersebut dilakukan Firaun setelah peramal di Mesir tidak bisa mengartikan mimpinya. Yusuf dengan pertolongan Tuhan mengartikan mimpi Firaun dan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Kejadian 41 ayat 41 sampai 44. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yusuf menikah dengan Asnat, anak Potifera, imam di On. Di tahun kelaparan, Yusuf dikaruniai Tuhan 2 orang anak laki-laki. Yusuf memberi nama anaknya yang sulung Manasye, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam setiap pergumulan hidup, kesusahan dan kesengsaraan yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan menyediakan sukacita dan kebahagiaan. Dengan caranya Allah sanggup membawa kebaikan yang tak terduga kepada kita di tengah situasi yang seakan-akan tidak berpengharapan. Seperti yang dialami Yusuf sejak dia dijual sebagai budak ke Mesir, tetapi Allah memulihkan keadaannya. Hal yang tak terduga dalam hidupnya, dia menjadi seorang yang berjabatan penting di Mesir dan menjadi penyelamat hidup banyak orang, termasuk hidup saudara-saudaranya yang pernah membuangnya. Hal demikian juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan kalah oleh setiap pergumulan dan kesusahan yang terjadi. Di dalam semua suka dan duka kehidupan, berkat Tuhan selalu ada padamu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 465 ayat 1, Pasu-pasu lehonomu. Pasu-pasu lehononmu, ido baga-bagami, songona
kau dan dede sai tuang manetehi nang tua patete koni tua. Marilah kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Berkat Tuhan senantiasa selalu ada pada kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Di suka dan duka kehidupan Tuhan hadir memberikan keteguhan hati dan kemenangan bagi kami. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat-Mu yang senantiasa setia kepadamu. Walau kami banyak menghadapi pergumulan dan tantangan dan kesusahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Dengan hidup mengasihi sesama kami manusia. Di dalam satu hari ini, kami berdoa Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.